wabarakatuh. Pada materi pertemuan 10 kita akan membahas Rapid Application Development Model atau RAD. Model RAD didasarkan pada dua hal, yaitu yang pertama adalah pembuatan prototipe dan pengembangan berulang tanpa melibatkan perencanaan khusus. Yang kedua, proses penulisan perangkat lunak itu sendiri melibatkan perencanaan yang diperlukan untuk pengembangan produk. Kemudian model RAD fokus pada pengumpulan kebutuhan pelanggan melalui fokus kelompok kerja, kemudian pengujian awal prototipe oleh pelanggan menggunakan model iteratif, lalu penggunaan kembali prototipe atau komponen yang ada, lakukan terus-menerus sehingga pada saat lakukan integrasi dapat dilakukan dengan cepat. Rapid Application Development adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang menggunakan perencanaan minimal yang mendukung pembuatan prototipe secara cepat. Kemudian sebuah prototipe adalah model kerja yang secara fungsional setara dengan komponen produk. Yang ketiga, dalam model RAD, fungsi modul dikembangkan secara paralel sebagai prototipe dan terintegrasi untuk membuat sistem secara lengkap dan pengiriman produk yang berhasil dilakukan juga lebih cepat. Karena tidak adanya perencanaan awal yang mendetail, maka mudah untuk memasukkan perubahan dalam proses pengembangan sistem. Kemudian, proyek RAD mengikuti model iteratif dan inkremental dan memiliki tim kecil yang terdiri dari pengembang, pakar domain, perwakilan pelanggan, dan sumber daya IT lainnya yang bekerja sama secara progresif pada komponen atau prototipe mereka. Kemudian yang paling penting adalah agar model ini berhasil memastikan bahwa prototipe dapat dikembangkan kembali. Kemudian, model RAD mendistribusikan fase analisis, desain, pembuatan, dan pengujian ke dalam serangkaian kegiatan yang singkat, kemudian siklus pengembangan yang juga berulang. Ini adalah tahap-tahap model RAD. Yang pertama adalah tahap pemodelan bisnis. Pada tahap ini, produk yang sedang dikembangkan dirancang dalam arus informasi yang didistribusikan dari berbagai saluran bisnis. Kemudian, analisis bisnis lengkap dilakukan untuk menemukan informasi penting yang dapat digunakan sebagai informasi awal sebelum proses tersebut dikembangkan menjadi sebuah prototipe. Kemudian, setelah ada pemodelan bisnis, yang kedua adalah pemodelan data. Informasi yang dikumpulkan dalam fase model bisnis ditinjau dan dianalisis untuk membentuk kumpulan objek data yang vital bagi kegiatan bisnis. Atribut dari semua kumpulan data diidentifikasi dan didefinisikan. Hubungan antara objek data dapat ditetapkan dan didefinisikan secara rinci pada tahap pengenalan data ini. Yang ketiga adalah pengenalan bisnis, pengenalan proses. Pada tahap ini, kumpulan objek data yang didefinisikan pada tahap sebelumnya diubah menjadi pembangunan arus informasi bisnis yang diperlukan untuk mencapai bisnis tertentu dengan tujuan sesuai dengan model bisnis. Model proses untuk setiap perubahan atau perangkat tambahan dapat didefinisikan pada tahap ini. Kemudian proses ini juga dapat menambah, menghapus, atau mengambil, serta memodifikasi objek data. Keempat adalah pembuatan aplikasi, sistem yang sebenarnya dibangun dan pengodean dilakukan dengan menggunakan alat otomatisasi untuk mengkonversi proses dari model menjadi prototipe yang sebenarnya. Kemudian yang kelima adalah pengujian dan perputaran. Waktu pengujian keseluruhan berkurang dalam model RAD karena prototipe ini diuji secara independen dalam setiap iterasi. Namun, aliran data dan antarmuka antar semua komponen perlu diuji secara menyeluruh dengan cakupan tes lengkap. Karena sebagian besar komponen pemrograman sudah diuji dan ini mengurangi timbulnya risiko yang lebih besar. Ini adalah ilustrasi model RAD. Perhatikan bahwa dikatakan memiliki model inkremental karena ada pengembangan beberapa prototipe yang dikerjakan secara paralel. Jadi prototipe 1 dikerjakan berbarengan dengan prototipe 2 dan juga prototipe 3. Dan dalam setiap tahap prototipe juga terdapat tahap-tahap pengembangan sistem. Kemudian setelah ketika prototipe ini selesai dikerjakan, barulah mengembangkan application code-nya secara terintegrasi. Kemudian ada dua macam model untuk RAD, yaitu RAD model
dan versus tradisional SDLC. Hampir mirip dengan Agile tadi, RAD model juga dibandingkan dengan tradisional SDLC lainnya. Hal ini dilakukan karena pada SDLC tradisional setiap model harus mengikuti alur yang kaku dengan penekanan yang tinggi pada persat analisis dan pengumpulan sebelum pengkodean dilakukan. Hal ini memberi tekanan pada pelanggan untuk menandatangani persyaratan sebelum proyek dimulai, dan pelanggan tidak merasakan produk karena tidak ada pembangunan kerjasama dengan pelanggan dalam waktu yang cukup lama. Kemudian pelanggan mungkin memerlukan beberapa perubahan setelah benar-benar melihat perangkat lunak tersebut, namun proses perubahan yang kaku tidak memungkinkan masukan dari pelanggan tersebut dapat dimasukkan ke dalam tahap pengembangan sistem. Nah, kedua kondisi ini terjadi pada model-model SDLC tradisional dan ketidakmampuan untuk mengadopsi permintaan perubahan dari pelanggan menjadi salah satu dasar dikembangkannya RAD model. Pada model RAD lebih fokus kepada pengiriman model kerja secara iteratif dan inkremental pada pelanggan. Di dalam gambar disajikan sebelumnya ditampilkan bahwa di RAD ada beberapa prototipe yang dikerjakan secara paralel, dan itu nanti akan menghasilkan beberapa prototipe yang dapat segera ditampilkan kepada pelanggan, dan pelanggan dapat terlibat dalam proses pengembangan sistem ini, dan hal ini mengurangi risiko ketidaksesuaian dengan kebutuhan pelanggan yang sebenarnya. Kemudian model RAD dapat diterapkan dengan sukses untuk proyek-proyek yang mampu menerapkan konsep modularisasi yang jelas. Kemudian jika proyek tidak dapat dipecah menjadi modul, maka RAD mungkin gagal dilakukan. Ini adalah skenario khas RAD dapat dilakukan. Yang pertama, RAD harus digunakan pada suatu sistem yang dapat dimodularisasi dan dapat dikembangkan secara inkremental. Yang kedua, membutuhkan ketersediaan desainer yang tinggi untuk pemodelan. Yang ketiga, membutuhkan anggaran yang cukup karena pembuatan kode otomatis membutuhkan biaya yang cukup besar. Yang keempat, model RAD SDLC harus dipilih jika mempunyai sumber daya pakar domain dengan pengetahuan bisnis yang relevan. Kemudian jika ada persyaratan yang berubah selama proyek berlangsung, maka prototipe dapat disajikan kepada pelanggan dalam iterasi dalam rentang waktu 2-3 bulan. Ini adalah beberapa kelebihan dan kelemahan RAD. Kemudian keunggulan yang pertama adalah model RAD dapat mengirimkan secara cepat hasil dari pengembangan sistem. Kemudian hal itu disebabkan karena kemampuan RAD untuk membangun sistem secara paralel. Kemudian yang kedua, RAD hanya bekerja dengan baik jika memiliki sumber daya pengembang sistem dengan keterampilan tinggi dan pelanggan yang berkomitmen untuk terlibat dalam proses pengembangan sehingga mencapai target prototipe di waktu yang diberikan. Yang ketiga, jika komitmen dari pengembang sistem dan dari pelanggan kurang, maka ada potensi pengembangan sistem gagal. Ini adalah keunggulannya. Yang pertama, dapat menampung perubahan persyaratan. Yang kedua, dapat mengukur kemajuan pengembangan sistem. Yang ketiga, dapat mempersingkat waktu iterasi dengan penggunaan skema RAD yang kuat. Yang keempat, mampu produktif dengan sedikit orang di waktu yang singkat. Yang kelima, mengurangi waktu pengembangan. Yang keenam, meningkatkan reusability dari komponen. Yang ketujuh, tinjauan awal lebih cepat. Yang kedelapan, mendorong umpan balik pelanggan. Yang terakhir adalah integrasi dari awal dapat memecahkan banyak masalah integrasi di akhir. Kemudian ini adalah kelemahannya. Yang pertama adalah ketergantungan antar anggota tim yang kuat secara teknis.
dalam pengidentifikasian persyaratan bisnis. Yang kedua, sistem RAD-nya dapat dilakukan pada sistem yang dapat dimodularisasi. Kemudian yang ketiga, memerlukan keterampilan tinggi pada desainernya. Yang keempat, ketergantungan pada keterampilan pemodel. Yang kelima, tidak berlaku untuk proyek yang dengan dana yang sedikit. Kemudian kompleksitas manajemen lebih tinggi. Kemudian cocok untuk sistem yang memiliki komponen terukur. Kemudian membutuhkan keterlibatan pengguna di seluruh siklus hidup. Yang terakhir, cocok untuk proyek yang membutuhkan waktu pengembangan sistem lebih pendek. Itu adalah uraian singkat mengenai Rapid Application Development. Secara garis besar menampilkan model pengembangan sistem yang lebih modern dengan konsep membangun beberapa prototipe secara paralel dan menghasilkan pengembangan sistem yang lebih singkat. Tugas 10 Anda adalah membuat resume paper publikasi internasional dengan tema Rapid Application Development atau RAD yang Anda kerjakan selama 1 minggu sesuai dengan template yang saya berikan dan paper yang ada di dalam GC Anda masing-masing. Kemudian silakan kerjakan sebelum tenggatnya berakhir. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ketemu lagi minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pertemuan 10 kita akan membahas Rapid Application Development Model atau RAD. Model RAD didasarkan pada dua hal, yaitu yang pertama adalah pembuatan prototipe dan pengembangan berulang tanpa melibatkan perencanaan khusus. Yang kedua, proses penulisan perangkat lunak itu sendiri melibatkan perencanaan yang diperlukan untuk pengembangan produk. Kemudian model RAD fokus pada pengumpulan kebutuhan pelanggan melalui fokus kelompok kerja, kemudian pengujian awal prototipe oleh pelanggan menggunakan model iteratif, lalu penggunaan kembali prototipe atau komponen yang ada, lakukan terus-menerus sehingga pada saat lakukan integrasi dapat dilakukan dengan cepat. Rapid Application Development adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang menggunakan perencanaan minimal yang mendukung pembuatan prototipe secara cepat. Kemudian sebuah prototipe adalah model kerja yang secara fungsional setara dengan komponen produk. Yang ketiga, dalam model RAD, fungsi modul dikembangkan secara paralel sebagai prototipe dan terintegrasi untuk membuat sistem secara lengkap dan pengiriman produk yang berhasil dilakukan juga lebih cepat. Karena tidak adanya perencanaan awal yang mendetail, maka mudah untuk memasukkan perubahan dalam proses pengembangan sistem. Kemudian, proyek RAD mengikuti model iteratif dan inkremental dan memiliki tim kecil yang terdiri dari pengembang, pakar domain, perwakilan pelanggan, dan sumber daya IT lainnya yang bekerja sama secara progresif pada komponen atau prototipe mereka. Kemudian yang paling penting adalah agar model ini berhasil memastikan bahwa prototipe dapat dikembangkan kembali. Kemudian, model RAD mendistribusikan fase analisis, desain, pembuatan, dan pengujian ke dalam serangkaian kegiatan yang singkat, kemudian siklus pengembangan yang juga berulang. Ini adalah tahap-tahap model RAD. Yang pertama adalah tahap pemodelan bisnis. Pada tahap ini, produk yang sedang dikembangkan dirancang dalam arus informasi yang didistribusikan dari berbagai saluran bisnis. Kemudian, analisis bisnis lengkap dilakukan untuk menemukan informasi penting yang
dapat digunakan sebagai informasi awal sebelum proses tersebut dikembangkan tidak menjadi sebuah prototipe. Kemudian setelah ada pemodelan bisnis, yang kedua adalah pemodelan data. Informasi yang dikumpulkan dalam fase model bisnis ditinjau dan dianalisis untuk membentuk kumpulan objek data yang vital bagi kegiatan bisnis. Atribut dari semua kumpulan data diidentifikasi dan didefinisikan. Hubungan antara objek data dapat ditetapkan dan didefinisikan secara rinci pada tahap pengenalan data ini. Yang ketiga adalah pengenalan bisnis, pengenalan proses. Pada tahap ini, kumpulan objek data yang didefinisikan pada tahap sebelumnya diubah menjadi pembangunan arus informasi bisnis yang diperlukan untuk mencapai bisnis tertentu dengan tujuan sesuai dengan model bisnis. Model proses untuk setiap perubahan atau perangkat tambahan dapat didefinisikan pada tahap ini. Kemudian proses ini juga dapat menambah, menghapus, atau mengambil, serta memodifikasi objek data. Keempat adalah pembuatan aplikasi, sistem yang sebenarnya dibangun dan pengodean dilakukan dengan menggunakan alat otomatisasi untuk mengkonversi proses dari model menjadi prototipe yang sebenarnya. Kemudian yang kelima adalah pengujian dan perputaran. Waktu pengujian keseluruhan berkurang dalam model RAD karena prototipe ini diuji secara independen dalam setiap iterasi. Namun, aliran data dan antarmuka antar semua komponen perlu diuji secara menyeluruh dengan cakupan tes lengkap. Karena sebagian besar komponen pemrograman sudah diuji dan ini mengurangi timbulnya risiko yang lebih besar. Ini adalah ilustrasi model RAD. Perhatikan bahwa dikatakan memiliki model inkremental karena ada pengembangan beberapa prototipe yang dikerjakan secara paralel. Jadi prototipe 1 dikerjakan berbarengan dengan prototipe 2 dan juga prototipe 3. Dan dalam setiap tahap prototipe juga terdapat tahap-tahap pengembangan sistem. Kemudian setelah ketika prototipe ini selesai dikerjakan, barulah mengembangkan application code-nya secara terintegrasi. Kemudian ada dua macam model untuk RAD, yaitu RAD model dan versus tradisional SDLC. Hampir mirip dengan Agile tadi, RAD model juga dibandingkan dengan tradisional SDLC lainnya. Hal ini dilakukan karena pada SDLC tradisional setiap model harus mengikuti alur yang kaku dengan penekanan yang tinggi pada persatuan analisis dan pengumpulan sebelum pengodean dilakukan. Hal ini memberi tekanan pada pelanggan untuk menandatangani persyaratan sebelum proyek dimulai, dan pelanggan tidak merasakan produk karena tidak ada pembangunan kerjasama dengan pelanggan dalam waktu yang cukup lama. Kemudian pelanggan mungkin memerlukan beberapa perubahan setelah benar-benar melihat perangkat lunak tersebut, namun proses perubahan yang kaku tidak memungkinkan masukan dari pelanggan tersebut dapat dimasukkan ke dalam tahap pengembangan sistem. Nah, kedua kondisi ini terjadi pada model-model SDLC tradisional dan ketidakmampuan untuk mengadopsi permintaan perubahan dari pelanggan menjadi salah satu dasar dikembangkannya RAD model. Pada model RAD lebih fokus kepada pengiriman model kerja secara iteratif dan inkremental pada pelanggan. Di dalam gambar disajikan sebelumnya ditampilkan bahwa di RAD ada beberapa prototipe yang dikerjakan secara paralel dan itu nanti akan menghasilkan beberapa prototipe yang dapat segera ditampilkan kepada pelanggan dan pelanggan dapat terlibat dalam proses pengembangan sistem ini dan hal ini mengurangi risiko ketidaksesuaian dengan kebutuhan pelanggan yang sebenarnya. Kemudian model RAD dapat diterapkan dengan sukses untuk proyek-proyek yang mampu menerapkan konsep modularisasi yang jelas. Kemudian jika proyek tidak dapat dipecah menjadi modul, maka RAD mungkin gagal dilakukan. Ini adalah skenario khas RAD dapat dilakukan.
Yang pertama, RAD harus digunakan pada suatu sistem yang dapat dimodularisasi dan dapat dikembangkan secara inkremental. Yang kedua, membutuhkan ketersediaan desainer yang tinggi untuk pemodelan. Yang ketiga, membutuhkan anggaran yang cukup karena pembuatan kode otomatis membutuhkan biaya yang cukup besar. Yang keempat, model RAD SDLC harus dipilih jika mempunyai sumber daya pakar domain dengan pengetahuan bisnis yang relevan. Kemudian, jika ada persyaratan yang berubah selama proyek berlangsung, maka prototipe dapat disajikan kepada pelanggan dalam iterasi dalam rentang waktu 2-3 bulan. Ini adalah beberapa kelebihan dan kelemahan RAD. Kemudian keunggulan yang pertama adalah model RAD dapat mengirimkan secara cepat hasil dari pengembangan sistem. Kemudian hal itu disebabkan karena kemampuan RAD untuk membangun sistem secara paralel. Kemudian yang kedua, RAD hanya bekerja dengan baik jika memiliki sumber daya pengembang sistem dengan keterampilan tinggi dan pelanggan yang berkomitmen untuk terlibat dalam proses pengembangan sehingga mencapai target prototipe di waktu yang diberikan. Yang ketiga, jika komitmen dari pengembang sistem dan dari pelanggan kurang, maka ada potensi pengembangan sistem gagal. Ini adalah keunggulannya. Yang pertama, dapat menampung perubahan persyaratan. Yang kedua, dapat mengukur kemajuan pengembangan sistem. Yang ketiga, dapat mempersingkat waktu iterasi dengan penggunaan skema RAD yang kuat. Yang keempat, mampu produktif dengan sedikit orang di waktu yang singkat. Yang kelima, mengurangi waktu pengembangan. Yang keenam, meningkatkan reusability dari komponen. Yang ketujuh, tinjauan awal lebih cepat. Yang kedelapan, mendorong umpan balik pelanggan. Yang terakhir adalah integrasi dari awal dapat memecahkan banyak masalah integrasi di akhir. Kemudian ini adalah kelemahannya. Yang pertama adalah ketergantungan antar anggota tim yang kuat secara teknis dalam pengidentifikasian persyaratan bisnis. Yang kedua, sistem RAD yang dapat dilakukan pada sistem yang dapat dimodularisasi. Kemudian yang ketiga, memerlukan keterampilan tinggi pada desainernya. Yang keempat, ketergantungan pada keterampilan pemodel. Yang kelima, tidak berlaku untuk proyek yang dengan dana yang sedikit. Kemudian kompleksitas manajemen lebih tinggi. Kemudian cocok untuk sistem yang memiliki komponen terukur. Kemudian membutuhkan keterlibatan pengguna di seluruh siklus hidup. Yang terakhir, cocok untuk proyek yang membutuhkan waktu pengembangan sistem lebih pendek. Itu adalah uraian singkat mengenai Rapid Application Development. Secara garis besar menampilkan model pengembangan sistem yang lebih modern dengan konsep membangun beberapa prototipe secara paralel dan menghasilkan pengembangan sistem yang lebih singkat. Tugas 10 Anda adalah membuat resume paper publikasi internasional dengan tema Rapid Application Development atau RAD yang dikerjakan selama 1 minggu sesuai dengan template yang saya berikan dan paper yang ada di dalam GC Anda masing-masing. Kemudian silakan kerjakan sebelum tenggatnya berakhir. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ketemu lagi minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.